Keluar dari kantor lu, ngonten sekarang. Banyak orang yang kerja kantoran dan pengen mendapatkan uang tambahan dari konten. Tapi pertanyaannya, kalau jadi full-time content creator, apakah itu worth it? Fadli Ramdan, content creator dengan akun Ryunox, yang sudah punya keluarga kecil. Meskipun dia kerja kantoran, tapi dia juga banyak dapat penghasilan dari content creator. Kita akan tanya-tanya dengan dia. Apakah keluar dari kerjaan utama di kantor dan menjadi content creator itu worth it? Buat kalian yang mau ngonten tapi mikir, emang worth it ya? Apalagi punya tanggungan banyak. Apakah gue harus keluar kerja untuk full ngonten? Ya, kita akan ngebahas itu kali ini karena ya di sini kita punya teman content creator kita namanya Ryunox ya. Fadli ya, dia bikin konten dan udah punya keluarga juga nih. Sebenarnya banyak yang udah punya keluarga juga. Cuman kenapa dia? Karena dia nikahnya juga di umur yang muda juga nih ya. Jadi mungkin bisa juga bagi kalian jadi inspiratif tipis-tipis. Nah jadi gimana? Menurut lo, apakah orang untuk full jadi content creator itu worth it saat udah punya keluarga dan gak punya kerjaan lain selain content creator? Oke. Berarti mulai dari sana ya? Yes! Kalau ini gue harus ngomongnya hati-hati nih. Karena takut ada pro kontra. Boleh. Jadi kalau dari POV gue, sekarang ini gue itu adalah jatuhnya content creator dan juga freelance videographer. Tapi di sisi lain, gue ada main job juga. Gue tergabung di salah satu company, yang company itu bergerak dari desain interior lah, rumah gitu kan. Nah, kenapa gue kerja? Karena balik lagi gue punya tanggung jawab di belakang gue, anak dan istri. Di umur gue yang muda sekarang itu sangat gong banget kalau dijalanin gitu. Cuman kenapa gue kerja? Karena gue saving money-nya di sana. Oke. Nah, kalau banyak orang yang nanya kenapa nggak saving money-nya melalui konten? Kan konten bisa dijadiin uang gitu kan. Nah, gue dari awal bikin konten itu hanya iseng punya pro kontra di dalam video kontennya, gue stitch komennya rame. Dan konten yang sekarang ini, yang sekarang udah berpenghasilan, itu gue anggap sebagai tambahan lah. Bonus. Bener, betul. Sorry bentar, lu tekur situ deh. Kenapa? Soalnya gue akan sering nanya kan, cam-nya jadi satu gini doang. Oke. Oh gitu. Gue baru kepikiran, sorry. Apa? Ya kita berubah ya guys ya. Kita berubah nih tiba-tiba. Ya jadi itu bonus ya ternyata ya. Ya, itu konten-konten bonus. tapi utamanya mainnya itu tetap dari kerjaan lu Betul. yang kantoran. Tidak menutup kemungkinan juga bahwa gue bakal fokus ke konten ini. Karena goals gue adalah itu. Gue saving money dulu dan gue ngebentuk sebuah si konten ini dan gue mau fokus ke sana gitu. Ya itu dari POV gue. Kalau misalnya yang lain berbeda ya nggak apa-apa gitu kan. Cuman prinsip gue tuh adalah kalau gue mengorbankan kantor gue dan gue full di content creator, kalau gue lajang gue aman, itu is okay. Tapi belakang gue kan ada anak istri nih. Oke. Nah itu yang harus gue jaga. Jadi gue harus punya passive income. Dan bagaimana caranya agar seiring berjalannya waktu gue fokusin yang si content creator juga ini, jadi side by side gitu jalannya. Jadi company iya, main job iya, content creator iya, dan ketika udah kelihatan nih dominan yang mana, baru gue fokusin ke situ. Oke, gitu berarti sih. kalau orang yang baru mau mulai, dia dia punya tanggungan ya. Backgroundnya punya tanggungan dan dia udah capek sama kerjaannya, dia pengen mulai ngonten, full ngonten, putus semua itu. Menurut lo itu worth it atau dia harus punya plan dulu? Menurut gue worth it sih, karena balik lagi ya dari pengalaman gue itu awalnya cuman sekedar iseng, hobi. Gue suka bikin konten. Gue pertama kali bikin konten yang rame itu adalah gue itu sama istri lagi belanja bulanan, iseng-iseng videoin aja gitu di supermarket dan tiba-tiba rame gitu kan. Dan itu nggak ke planning sama sekali. Gue cuman menyalurkan hobi gue di sosial media yang tujuannya agar kedepannya nanti gue bisa mengabadikan momen itu atau gue nostalgia lah menonton video itu. Tiba-tiba rame, ya udah. Dan gue juga punya beberapa orang-orang yang di sekitar gue itu memiliki problem yang seperti itu. Gue pengen bikin konten tapi kayaknya telat deh gitu. Ya kalau menurut gue sendiri ya mulai dulu aja. Dan lu juga jangan kepancing dengan satu niche orang. Kayak misal profesi lu apa, tiba-tiba gue mau jadi tutorial lah, tips and trick gitu kan. Sinematografi terus segala macam. Ya menurut gue tuh content creator itu banyak.
dan mereka pun memiliki niche yang berbeda-beda. Bahkan yang HRD pun ada bikin konten gitu loh. Iya. Nah, ada teman gue satu, dia itu sama kayak gue. Dia kepala rumah tangga, dia masih muda juga, dia orang Pekanbaru. Terus dia awalnya itu bikin sinematografi atau tips and trick. Tapi itu dia nggak konsisten, karena menurut dia itu keterpaksaan dari dia. Nah, akhirnya dia berhenti bikin konten, dia jatuhnya jadi apa ya, driver ojek online, Online. dan dia bikin konten Oh, sambil driver. sambil driver, dan rezekinya dia di situ, dia gede di situ. Nah, itu keren sih, karena menurut gua dia juga memanfaatkan passionnya tadi, yang tadi gua bahas kan. Jadi ya bagi teman-teman yang mau mulai, ya manfaatin passionnya sendiri gitu, nemuin passionnya sendiri kayak gitu. Kalau gue passionnya ya senang bikin konten, ya udah, karena sekarang udah grow, ya gue fokusin ke situ gitu sih. Lu ada plan tapi ke depannya? Lu bener-bener pengen cut semua. Lu kan backgroundnya sekarang masih kerja di beberapa tempat kan. Ngonten iya, kerja juga iya. Tapi ada plan kayak, oh gue pengen full content creation nih. Plan itu muncul ketika gue sudah nemu flow di content creator ini. Oke. Nah, karena kan tadi di awalnya gue main job nih. Iya. Gue iseng bikin konten dan nemu nih tiba-tiba enak juga nih ngerasain hasilnya gitu. Ya, kedepannya gue bakal ada tujuan di mana gue mau bikin perusahaan lah yang mendekati niche gue. Contoh kayak PH, agency, Oh, oke. atau I see. ya atau studio sendiri gitu. Kayak gitu sih. Rata-rata orang yang main di visual itu sih pengen nih. PH. Karena jujur gue dulu pun pengen kuliah filmmaker lah jatuhnya gitu kan. Oh, Cuman film ya. ya karena kondisi keluarga tidak memungkinkan, ya udah. Ternyata memang jalan gue tuh di visual, dan ya nggak salah juga untuk memfokuskan ini ketika gue udah berumah tangga kayak gitu. Gue sebagai orang awam, gue mau nanya ya, PH itu apa ya? Production house. Production house. Yang kayak lu bikin film, Benar. bikin sinetron. Benar. Takutnya ada yang nggak tahu kan ya? Oh iya, sama agency lu tau kan? Tahu. Agency tahu. So, jadi Visual tuh apa ya? apa? Bikin video itu apa ya? Oh, berarti Nggak gitu lah, berarti nggak gini gitu ya, juga lah. sebenarnya worth it aja. Cuman menurut gua kayaknya tetap harus ada plan gak sih saat lu keluar dari main job lu? Benar. Kalau misalkan lu tiba-tiba main job, lu keluar tanpa plan, ya lu udah tahu pengen konten. Oh, Tapi itu- kontennya bener-bener baru start banget nih. Belum tahu flow apa nih. Kayaknya Itu agak bahaya gak sih? Bahaya. Apalagi susah juga untuk cari kerja kembali biasanya ya. Dengan gaji yang sama, kerja di tempat yang enak lagi. Betul. Bahkan keterimanya juga agak susah harusnya. Benar. Ya kan? Itu tetap perlu plan kan? Betul. Dan gue juga ya kalau kedepannya nanti gue nggak langsung keluar tiba-tiba gue bikin, enggak. Oke. Jadi ya gue masih di main job sambil nih kayak gitu. Jadi ya sama juga side by side aja gitu. Tapi konten udah bener-bener fix nih. Fix banget menurut lo udah cukup untuk keluarga lo. Apa lo tetap harus ada main jobnya ini? Saat ini gue masih megang main job. Ke covernya tetap sama main job untuk yang sekarang? Nggak covernya kebantu sama konten. Kebantu? Kebantu. Berarti ketambah aja gitu, bukan kayak konten itu bisa sepenuhnya. Kalau itu gue nggak tahu ya. Tapi kalau di POV gue belum. Itu belum. Oh, di POV lu belum ya? Iya. Berarti perlu transisi juga ya, sekalian lu Karena pikir next kalau mau di buat prinsip apa. gue, planning gue untuk keluarga kecil gue itu banyak. Oke. Dan itu gue pengennya tuh planning gue itu tercapai dengan jangka panjang, timeless. Oh, Jadi kalau menurut gue itu nice. belum bisa lah. Belum bisa. Tapi kalau misalnya udah nanti udah kelihatan atau udah stabil, gue udah lebih fokus ke konten, itu bisa jadi. Gue bakal full di content creator. Kayak konten-konten creator lainnya. So, jadi make sure ya guys, kalau kalian pengen keluar dari main job kalian, make sure semuanya udah aman. Plannya ada, kalian mau betul. ngapain, mau itu berbisnis, mau itu Benar-benar. ngonten. Seenggaknya lu udah tahu dulu nih roadmap-nya, cara mainnya, bisnis sama konten lu kayak gimana. Jangan tiba-tiba lu belum tahu dua ini, tiba-tiba keluar baru belajar. Oh iya, tuh. Wah, Resiko struggle banget sih. parah. Apalagi kalau misalnya lu transisi di mana lu main job tiba-tiba jadi content creator, lu itu ketika mau resign, lu harus ada pegangan juga. Iya, betul. Uang darurat tuh Dana itu penting. daruratnya. Iya, dana darurat itu penting. Jadi ya itu tadi gue bilang, gue pengen
matang dulu nih, settle dulu finansial gue, terus planning gue yang timeless itu udah kecapai satu persatu atau mungkin 90% lah, baru gue bisa fokus ke content creator. Berarti lu ada money management nih buat keluarga lu. Betul. Iya kan, pasti kan? Pasti. Lu pakai konsep dana darurat berapa lama? Maksudnya berapa lama tuh gimana tuh? Iya kan ada yang 3 bulan, 6 bulan, setahun. Oh, maksudnya tuh terkumpulnya. Iya, buat nanti lu misalkan pengen fokus. Oke gini deh konteksnya. Lu pengen fokus nih nanti ke content creation. Lu harus punya dana darurat berapa dulu nih, berapa lama. Seenggaknya nanti keluarga gua saat gua ngontennya lagi sepi. Oh iya. Endorse lagi sepi, ataupun ya apapun itulah. Job lagi sepi. Jobnya lagi sepi lah. Mereka masih bisa aman. Nah kalau lu itu berapa bulan atau Kalau kayak berapa gitu lama? tuh sebenarnya nggak bisa ditakar ya, karena kan problem orang beda-beda kan. Tapi kalau menurut gue pribadi, yang penting pendidikan anak gue udah aman. Oke, itu. Terus ya intinya keperluan istri gue juga udah aman, udah itu bisa. Dan itu nggak bisa ditakar nominalnya berapa, Oh ya isi. kayak gitu. Oke. Nggak bisa. Intinya Tapi kalau misalnya harus ada savingnya kayak misal kalau lu beranggapan dalam setahun itu dana darurat gua udah aman banget gitu kan, itu bisa terjadi. Jadi gua cuma butuh setahun. Nah itu bisa terjadi kayak gitu. Tapi lu udah mikir kira-kira berapa nih? Udah. Dana darurat gua harusnya berapa lama? Udah mikir. Udah. Udah. Berapa? Ini sampai lu akhirnya nanti pengen exit dari main job lu. Oke. Dana darurat lu menurut lu semana? Ya. Bulannya. Mau bulan, mau tahun, nggak tahu. Setahun. Setahun ya. Setahun. Kalau jumlah gua nggak bisa jawab. Ya jumlah mah nggak perlu. Iya. Ya maksudnya dari setahun. Setahun. Lu baru berani tuh lu exit main job dan Iya. fokus content creation. Betul. Oke. Tapi menurut gua ada satu yang menurut gua paling aman sih. Kita ngonten, kerja main job sambil ngonten. Nanti kalau dari kontennya udah bisa menghasilkan at least 2 kali gaji lu main job, ya resign lah. Menurut gue tuh aman sih menurut gue ya. Dan selama misal kayak lu kerja 2 tahun, terus lu ngonten 2 tahun. Selama 2 tahun kita tuh punya penghasilan 2 kali lipat dari gaji pokok kita sebagai main job. Dan itu konsisten. Itu gue berani sih menurut gue. Itu intinya harus konsisten itunya kan. Iya. Menurut gue Intinya berani harus di situ konsisten, sih. Gua mungkin bisa mewakili bapak-bapak muda di luar sana ya. Ayah, siap ayah. Oke. Gue bisa jawab. Itu bisa terjadi asal lu punya waktu. Kalau udah punya keluarga, susah ngatur waktu. Iya sih bro. Kan tadi konteks di awal kan keluarga ya. Iya, benar. Iya. Makanya tadi gue highlight kan, kalau misalnya gue masih lajang, aman-aman aja. Tapi ketika udah punya keluarga, lu manage waktunya susah. Karena lu prioritasin waktu lu bersama keluarga dulu nih. Oke. Soal konten itu, ya memang itu kerjaan lu. Cuman manage-nya gimana? Gimana Iya. cara lu manage-nya? Iya, ada main job, ada konten, Iya. ada keluarga. Iya, sekarang profesi gue ya itu. Gue freelance iya, megang konten iya, main job iya. Ya udah. Nah, ini 3 ini gimana caranya gue bisa manage waktu agar keluarga gue juga bisa merasakan waktu gue. Gitu. Tuh kalau kata Baskara, aku tahu kamu hebat. Asik. Pakai nyanyi deh. Gitu. Yang ayah panutan sih ini. Ayah panutan Ayah buat panutan. Lu mau jadi anak kreator gua? Gen Z. Biayain gitu. Buset. Gitu. Paling gue mah pesan-pesan buat Genji yang masih takut nikah sih bro. Kenapa bisa ngomong gitu ya? Nggak, Coba deh. Gue mau denger nih. Soalnya gue juga sebenarnya pengen nikah bro. Ya, semua orang pasti pengen nikah. Ya, cuma jangan waktu dekat lah. Ya. Cuma gue Oke. takut. Sama yang Ustadz beliau juga Ustadz takut. beliau. Beliau juga takut. Kira-kira ada Dia ngarahin ke lu. Oh, dia nanya gue nih Ya. sarannya kalau mau nikah gitu. Di usia. biar nggak takut. Kalau menurut gua, kalau lu ingin gimana ya? Senyum dia bro. Gua belum jawab nih. Nafas panjang Udah aja. nyimak nih ya udah. Enggak, menurut gua gini, kalau misalnya lu mau mempertanggungjawabkan anak orang, lu harus bertanggung jawab ke diri sendiri dulu. Kalau misalnya lu ngerasa, wah gua udah bertanggung jawab sama diri gua nih, baru lu bisa bertanggung jawab ke anak orang. Karena nikah kan sakral ya. Itu juga bukan bukan hal sepele, itu juga complicated di dalam sana. Ya menurut gue itu ketika lu udah selesai dengan
diri lu sendiri, baru lu fokusin ke orang lain. Dan Izin potong ya. Oke. Maksudnya bertanggung jawab ke diri sendiri itu gimana? Iya tuh. Kalau menurut gue pribadi, gue itu sudah kayak misal gini deh, yang pemikiran simple orang itu adalah gue bisa survive sendiri, gue bisa manage waktu sendiri, gue bisa menahan diri sendiri, gue bisa mencapai keinginan gue sendiri, dan sampai titik dimana gue tuh bingung mau ngejar apa lagi. Udah tuh berarti ya? Udah kan Bang? Belum. Oh belum? Belum, nah dia masih ada. Ya memang hasrat memang masih ada. Jujur gue sampai sekarang pun masih ada hasrat gitu kan. Cuman balik lagi, yang tahu batas diri lu itu lu sendiri. Oke. Jadi ketika lu ngerasa, oh gue udah siap nih, udah ready nih. Ya nikah siapa yang ini ya, yang bisa 100% siap, nggak ada sih menurut gue. Intinya selesai sama diri lu ya. Betul. Nah, ini buat orang-orang yang masih nakal nih ya. Ini harus dengerin juga ya. Orang yang masih nakal, yang masih Nakal ya? main cewek, main cowok atau apapun itu, selesaikan diri kalian dulu ya kan. Iya. Kalau betul. misalkan emang belum puas traveling kayak cobalah kalian pergilah ke luar negeri dulu, Iya, betul, cobain dulu sampai kalian ngerasa gue ngapain nih traveling lagi ya. Oke, Oke, itu artinya lu udah ngerasa selesai gitu kan maksud lu kan. Siap. Ya kan? Benar-benar. Bahkan kayak lu punya impian beli mobil atau enggak beli apa gitu kan. Jangan sampai impian itu terkubur karena dan akhirnya lu lonjakin itu setelah nanti udah nikah. Kayak anjir gara-gara nikah nih akhirnya lu berantem di situ. Kan itu artinya diri lu belum selesai kan. Tapi sebenarnya juga jangan membuat itu menjadi pressure ya. Ketika kita ngomong begitu, wah gue harus semuanya harus ada nih, nggak bisa. Bisa jadi kayak sekarang gue itu hobi jalan-jalan, traveling, bini gue juga Bisa juga. bisa bareng. Kayak Tapi gitu. nambah harus bayarin semuanya. Ya kan? Itu Iya, itu, betul, ya betul. Kan? Itu ada plus minusnya lah. Iya ya. benar, betul. Benar. Sama ini ya emosional pastinya kan. Lu Iya. masih suka marah-marah tiba-tiba gitu kan. Nah itu juga. Jadi yang menurut gue, yang tadi gue sampaikan itu, selesai ke diri lu bukan soal Bukan finansial doang finansial lah. doang, iya, Bukan. tapi semuanya, mental health sama ya jiwa raga lu lah. Kalau misalnya lu udah ngatur emosi lu, nah baru lu bisa lanjut ke jenjang Pantes ya kayak adem gitu dia ngomong ya. Udah selesai dia sama dirinya loh. Jujur belum. Jujur gue belum. Itu bikin gue pressure, sumpah. Jujur gue belum. Makanya keren, gue belum. Kalau dia kan tadi ada tuntutan keluarga. Iya, kita sempat ngobrol lu di belakang belum tadi kuat ya. kan. Nah, itu lu akhirnya dia mundur. Bagus berarti keputusannya itu. Betul. Ya kalau menurut gue pribadi juga, kalau misalnya lu mau matengin finansial juga nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Tapi ya balik lagi kayak tadi, apakah lu udah selesai dengan diri lu sendiri, bertanggung jawab ke diri lu sendiri? Kalau sudah, baru. Kalau Gas. misalnya orangnya nggak punya batas gitu kayak merasa kurang terus gitu. Ya maksud gue tuh bukan apa ya, kalau diskalain ke persen, at least lu 80% udah kelar lah di diri lu. 80% atau 70%. Kalau misalnya belum tercapai, ya lu bisa capai sama keluarga lu sendiri. Kayak gitu. Oke. Ini agak jadi panjang ya. Jadi awalnya tuh Agak deep ya. Kenapa tiba-tiba di gue deep gitu? Yang tadi have fun gitu. Financial content creation, Iya. content creator. Ujung-ujungnya jadi apa tadi? Siapa yang tadi? Gue soalnya banyak banget Gen Z yang mau nikah ya. Dia juga udah punya anak, guys. Iya, anak gue umur 3 tahun. 3 tahun. Di usia gue yang masuk 26. 26. Itu tergolong sangat muda sih. Gue jujur. Allah. Ya susah Masya sih handle. By the way, gue juga didik anak sama istri gue itu berdua. Literally berdua. Oke. Tanpa bantuan sama orang tua. Kayak gitu. Anak lu pengen jadi content creator boleh nggak? Boleh. Boleh. Apapun gue support dia asal tidak merugikan diri gue. Tahu Diri dia. kamu hebat. Kamu selamanya diriku pasti. Tapi misalnya dia content creator, dia content creator yang kontroversial banget. Kontroversialnya dalam hal apa nih? Sosial. Coki Pardede part 2 berarti dia. Coki Pardede part 2. Iya. Kalau Dia mau jadi the next Coki Pardede gitu. Gue pernah ngobrol sama Al, bahwa gue selalu sounding anak gue, walaupun sekarang dia umur 3 tahun, gue selalu sounding bahwa lo itu ketika lo masuk umur ya at least 17 tahun, Hah? lo bebas mau ngapain. Oh gitu. Tapi selama
menjelang lu 17 tahun, lu harus dengerin gua. Lu harus dengerin bunda lu. Kita ngarahin semuanya. Ketika lu 17, itu adalah tanggung jawab lu sendiri. Mau lu gimana pun, lu urus sendiri. Ya, at least gue sebagai orang tua pasti bakal nge-backup dia. Tapi gue tidak selalu nge-backup dia 100%. Karena gue takut nanti dia bakal ya berada di zona nyaman ketika ya ada bokap gue kok gini-gini. Enggak. Gua nggak mau. Bang. Kayak gitu. Angel card. Gitu. Masuk. Masuk. Ya, kapan kita nikah? Kita nikah. Kapan kita nikah lu ngajak Kita dia? Lu aja. Ngomongin tentang visual lagi nih. Visual. Emang kita bahas visual tadi. Tadi kan visual. Oh iya. Ya. Oke. Kira-kira sepenting apa visual dalam storytelling? Kalau menurut gue pribadi, video itu adalah sebuah pesan yang terbentuk dalam visual. Paham nggak? Sebuah pesan yang dibentuk dalam visual. Terbentuk dalam visual. Karena visual itu adalah sebuah pesan. Kalau menurut gue pribadi. Karena ketika lo membuat sebuah konten yang tidak ada skripnya, tapi orang bisa mengerti apa maksud lo. Oh. Lo pernah kan ngeliat video-video kayak istilahnya kayak video orang lagi menata interior rumahnya Iya. dengan vibe yang tenang. Lo tuh udah Tahu maksudnya tahu kemana. maksudnya kemana, kayak wah ini rumahnya anteng banget gitu, adem segala macam. Nah itu pesan itu tersampaikan ke audiens. Itulah visual. Kalau menurut gue pribadi itu adalah sebuah pesan kayak gitu. How? Gimana? How? Gimana caranya untuk kita bisa ya kalau kita mau menyampaikan pesan kebanyakan kita menggunakan narasi. Betul. Nah, tapi visual itu kan ternyata bisa mewakili narasi tanpa kita narasikan. Visual itu sebenarnya bisa menyampaikan pesan. Nah, kira-kira hal apa aja yang harus ada di situ? Kalau di gue pribadi, gue itu manpower gue adalah taste gue. Taste. Iya. Apa ya? Jadi gue tuh menyalurkan ketika gue mengambil sebuah video dan gue mengeditnya, gue itu menyalurkan perasaan gue di dalam sana. Jadi ketika gue membuat sebuah konten yang vibe-nya tenang, at least gue juga nge-shoot video juga tenang. Jadi sebagai sebisa mungkin gue itu memprioritaskan kenyamanan audiens. Karena gue juga menerapkan gue sebagai audiens. Ketika ngelihat video orang, gue nangkep nih walaupun tidak ada storytellingnya. Oh ini tenang banget nih, deep banget nih videonya. Atau bisa jadi kayak ada video-video aura-aura gitu kan, kayak Cristiano Ronaldo atau apa segala macam. Kan kita nangkep ya walaupun nggak ada storytellingnya. Nah itu mereka juga ketika tahap posisi tahap editing, mereka juga menyalurkan perasaan itu. At least kayak lu nambahin sound effect atau back sound. Kayak lu nge-shoot sebuah pemandangan lapangan luas, rerumutan gitu, nggak mungkin lu ngasih lagu jedak-jeduk. Kan nggak masuk kan. Betul, iya. Pasti lu ngasih video yang ambience-nya tenang. Ketika lu mendeliverinya seperti itu, lu upload, orang yang mengkonsumsi pun juga merasakan hal itu. Secara nggak langsung, lu ketika di tahap editing, lu menyalurkan perasaan tenang kepada audiens. Kayak gitu. Lu bisa tambahin ini sih. Saat lu pengen ngerekam, Ya. harus ada alasannya kenapa lu rekam ini. Jadi lu udah punya pesannya duluan betul. nih. Misalnya pesan lu itu I see. pengen nampilin apa? Coba misalnya. Ini pemandangan nih. Ini gue liat pemandangan, gila. Pemandangan Jakarta malam-malam. Jakarta sebagus ini ya ternyata ya. Itu kan pesan lu kan? Ya itu pesan gue. Pesan lu di situ. Gak mungkin lu ngerekam di bagian sungainya doang. Bener. Oh iya sih. Itu kenapa tadi gue bilang taste. Ya kan? Jadi lu harus ngerasain Selera juga. lu. Dari pesan lu ini kira-kira topik apa aja atau hal apa aja yang harus ada di gambar itu. Oke, sesuai sama apa yang gue rasain hari itu. Iya. Nah, kayak misal kayak gini deh. View kayak gini lu bilangnya ngelihatnya kayak gimana? Tenang lah nih. Tenang. Ih, Jakarta keren banget lah gitu. Nah, lu juga harus bisa eksekusinya dengan tenang juga. Oh, jadi ketika gue eksekusi pun harus dengan perasaan itu. Betul. Karena ya sebagus-bagusnya kamera, bahkan iPhone atau segala macem, mata kita lebih bagus. Jadi anggaplah kamera itu sebagai mata kita sendiri. Kayak gitu. Dijawab sama HP-nya dia. Betul sekali. Ada AI-nya ya. Keren banget nih. Maju nih Jadi podcast. gini, misalkan gue kasih contoh. Lu pengen menampilkan orang lagi sedih. Lu ngerekamnya apa? Rekamnya orang yang lagi nangis itu. Lagi sedih. Oke, betul. Betul, pertama betul. Terus lu ngerekamnya dari jauh, dari sedang apa dari dekat?
dari deket, close up. close up. Karena gue ngeliat ekspresinya. Nah, logika berpikirnya kayak gitu. Betul. Jadi orang sedih nih, pasti kita ngerekamnya bagian yang air mata keluar, sedih, betul. ya kan? Logikanya gitu. Betul. Taste. Gue pernah bikin konten di mana gue membahas background. Jadi di konten itu gue menerapkan satu footage di mana gue call to action kepada audiens itu, interaksi ke audiens itu adalah anggap footage ini adalah footage lo. Jadi footage yang gue tampilkan itu adalah gue berdiri di depan danau, terus sambil dua angle berbeda. Jadi pertama yang di depan di muka gue, terakhir tuh yang di belakang gue, tapi nunjukin si danaunya. Nah, gue ngasih ke mereka bahwa anggap ini footage lo. Nah, kalau pakai lagu-lagu ini yang berbeda, itu moodnya berbeda juga. Jadi gue mencoba dari background yang tenang, yang R&B atau yang horor, itu semuanya nyambung. Asal cara delivery lo gimana, dan nangkepnya kayak gimana. Lo mau konten lo itu dinilai seperti apa dulu, kayak gitu. Karena kan kayak danau kan juga universal kan. Iya sih. Nah, bisa tenang, bisa galau, Bisa bisa sedih, horor. bisa Atau horor. dari view ini nih, Iya benar. dari view ini lu bisa pakai banyak sebenarnya. Bisa tenang, galau. Iya. bisa betul. galau, ya bisa ya kalau galau itu masih agak mirip lah sama tenang ya. Dramatis bisa. Dramatis mau loncat gitu ya. Dramatis bisa juga atau ini horor. Lu pengen menunjukkan kalau Jakarta tuh padat banget. Oh iya sih. Lu bisa kasih sound effect mobil kayak Iya. Oh iya sih, iya. suaranya ada perannya juga Itu selain dia. visual sih. Testing. Makanya gue bilang video itu adalah sebuah pesan visual. Jadi tanpa storytelling pun orang nangkep nih apa maksud dari video itu, visual itu. Gitu sih. Cuman emang processing aja sih ya, agak processing aja. Betul. Makanya kenapa di diri gue sendiri itu gue lebih mengutamakan visual karena gue Strength-nya di situ. Iya, minusnya di storytelling. Kayak gitu. Bahkan ini bisa dijadi propaganda juga. Terus sih, itu Betul. kalau di collab oke banget sih. Maksudnya propaganda itu gini maksudnya. Misalnya Anwar nih sebenarnya orang baik. Tapi tiba-tiba gue misalkan media, dia orang terkenal misalnya nih. Gue media nih, gue merekam dia, sampingnya ada cewek dari pulang klub. Framingnya langsung berbeda kan. Betul. Oh iya sih. Itu bisa bahaya banget. Efek itu bisa kayak gitu. Propaganda ya. Apalagi kalau misalkan dia apalagi dia kayak political gitu kan. Political, Misalnya dia oke. presiden tiba-tiba, Ya. terus dia udah punya istri tiba-tiba ada framing kayak gitu kan. Visualnya nampilin. Padahal tuh orang lewat doang. Benar. Itu bisa bahaya juga. Gila. Tuh ada tuh gue kuliah tuh dulu belajar gitu kan. Framing. Benar-benar. Framing tapi bukan cuma di visual ya, di komen juga ada. Iya. Makanya suka ada buzzer. Itu untuk apa? Untuk framing. Ya. Tapi itu adalah salah satu contoh yang lu bilang tadi, tanpa storytelling gimana cara orang untuk mengerti. Ya itu tadi, framing juga bisa, dari tes juga bisa. Framing, tes suara, narasi. Betul. Oh banyak sih buat framing. Bisa gue bikin lu jadi jelek. Bisa. Kesannya jadi jelek gitu kan. Kayak oh tiba-tiba ada kriminal nih. Iya. Gue tinggal bilangnya, wah dia ngambil 3 handphone gue di sini. Dibawa pulang, handphone gue udah hilang semua kan gitu. Iya. Tiba-tiba gue bukan bikin story gitu kan. Terus gue ngerekamnya pakai HP yang gue Android. Wah udah kena gitu. Bahaya Benar-benar. guys jadi. Kayak gitu sih. Ya, seperti itulah ya. Ada lagi mungkin dari Anwar. Anwar kayaknya hal-hal kayak gini agak ini ya. Dia Hal-hal tentang nikah. Visual. Nikah. Tentang visual. Nikah sama Dia visual. tadi visual tadi kayak sekelipet aja. Ngeheng gua, Dia masih mikir nikah gimana nih nikah. Gue visual ngeheng. Visual apa? yang penting apa? Cuan. Keren. Itu gue harus berguru sih bro. Ya kan jadi bisa terlihat ya dari setiap persona orang di sini ada keunikannya masing-masing ya. Monyet bisa manjat pohon, hiu bisa berenang, Burung bisa bebek bisa ya bebek 2 sih ya. Burung bisa terbang. Singa bisa lari kenceng ya kan beda-beda bakatnya juga. Tapi tetap aja buat bisa survive di zaman sekarang tetap harus bisa banyak hal. Betul. Ya. Anwar bisa ngaji harus juga bisa apa? Jualan. Lu bisa storytelling harus bisa apa? Jualan. Sama lu harus juga bisa ngerekam video yang bener juga. Iya, Audio betul. deh. Iya, betul, minimal betul. gitu Audio. kan. Gua apa? Ayo. Hah? Gua apa ayo? Lu komplit. Lu komplit. Komplit deh paling Lu komplit. Komplit ya? Komplit lu. Kenapa gua komplit? Apa aja ada.
Emang iya? Iya. Visual dia dapet. Visual bagus. Audio dapat. Storytelling bagus. Storytelling dapet. Kerjaan Iya. oke. Iya kan? Punya keluarga Terbang nih gua sama Menesit. Keluarga Cemara ada. Waduh, amin. Komplit coy. Amin. Iya. Amin. Rezeki orang beda-beda dan amalan juga Ya, beda-beda lah betul, ya. Bisa si Fadil. Nih Fadil. Mulu. Fadil tiba-tiba besok nikah bisa. Anwar tiba-tiba 1 jam lagi nikah bisa. Amin. Gila. Siapa tahu dilihat. Dia masih raganya di sini nih. Jiwanya tuh nikah. Ya udah. Terima kasih. Subscribe.